Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala baitihi wa sallallahu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa Syekh Ibrahim Al-Azbandi wa Syekh Hasan As-Sudi wa Syekh Al-Kubra wa jami'il awliyati sahbir adija wa bil khusus ila mu'allifat al-kitab Maulana Syekh Al-Bukhari wa ilmu muslim wa jami'i ashab al-kutub as-sab'ah wa bi'alihim wa nafa'ana bihim al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana mubarakan wa farada 'alaina siyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin wa afhamana fi fahmin nabiyil kiram. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah Masjid Hidayatullah dan juga seluruh pendengar yang ada dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita sedanten bisa melaksanakan mengaji dan mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Hadratus Syekh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Dan pada kesempatan sore hari ini kita sudah sampai pada penjelasan tentang matan atau redaksi hadis yang berbunyi innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila akhirih. Dan ini kita jelaskan mudah-mudahan hingga maghrib nanti sudah cukup, dan pertemuan ke depan tentunya sudah beralih kepada hadis yang kedua. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala innamal a'malu binniyat. Niki saking Rasulullah SAW ngendika innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma huwa hajaru ilaihi. Jadi kalau yang kemarin kita ini membahas tentang penjelasan tentang innamal a'malu binniyat, bahwa setiap perbuatan atau amalan-amalan ketaatan itu tergantung kepada niatnya. Apabila niatnya itu baik, maka kemudian implementasi perbuatannya itu juga baik. Apabila sebaliknya niatnya itu sudah mazmumah, sudah buruk, sudah jelek, jahat, maka implementasi perbuatannya itu sudah jahat. Bahkan kalau kita melihat keutamaan dari hadis ini yang kemarin juga belum diterangkan, bahwa tidurnya orang yang niat karena taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, turu karena niat iku ben iso ngibadah, maka ini termasuk tidurnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dikatakan oleh Maulana Syekh Imam As-Sazuli, sehingga kalau Imam As-Sazuli sudah tidur
itu tidak berani menggugah kecuali beliau itu bangun sendiri. Karena itu tadi niatnya itu sudah termasuk min babi taqarrub ilallah, termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah karena dilatari oleh niat yang baik tadi. Nah, penjelasan berikutnya redaksi wa innamal kulli imrin ma nawa, bahwa masing-masing orang itu memiliki niat. Jadi masing-masing wong iku pasti kudu duwe niat. Antara si fulan dan si fulan pasti niatnya itu berbeda. Ketika berangkat ke masjid misalkan, masing-masing orang ada niatnya itu berbeda. Niat ingsun ibadah. Tetapi ada yang si fulan yang satunya lagi kadang yo ibadah yo ben ketok sregep. Nah, jadi niatnya juga berbeda-beda. Nah, ini dalam bab fikih kira-kira dari redaksi niki boleh nggak kira-kira lek ne saben-saben wong iku duwe niat dewe-dewe, boleh nggak kira-kira niat iku diwakilkan kepada orang lain? Para ulama kita mengatakan bahwa niat itu sebagian tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Contohnya misalkan jenengan sholat subuh atau sholat maktubat, sholat 5 waktu. Nah, sholat ini kan sifatnya adalah personal, sifatnya pun personal, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini nggak bisa niate niki diwakilkan, wes jenengan wakilkan mawon niatipun atas nama kula, nggih mboten saged, nggih mboten saged. Karena apa? Masing-masing orang ini memiliki niatnya yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kira-kira misalkan niate sing terkait dengan kebaikan, misalipun kalau di dalam transaksi jual beli, kira-kira wong bocah atau anak yang masih belia, yang dereng balik atau dereng mumayyiz, kira-kira boleh nggak niatnya itu diwakilkan? Ya boleh mawon. Ini pengecualian. Jadi ada sebagian niat yang boleh diwakilkan kalau memang yang pertama keadaannya itu kalau melihat si fulan itu tidak memungkinkan. Kayak misalkan anak yang belia kan tidak mungkin. Orang yang belum tamyiz itu nggak bisa melakukan transaksi jual beli tersendiri, harus diwakilkan kepada orang lain. Ini mimba istina'iyat dari bab pengecualian. Lainnya haji pripun? Kata orang-orang badal haji. Padahal itu kan haji niku kan tanggung jawab masing-masing. Nah, niki para ulama niki longgar, boleh dilakukan badal haji dengan niat-niat tertentu. Kalau selama si fulan niku kuat melakukan sendiri, tidak memiliki uzur syar'i, halangan-halangan syariat, maka itu harus dilaksanakan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Ini mimbabil fikih. Terus yang kedua, kelanjutan redaksinya, faman kanat hijratuhu ila dunya, sapa wong iku sing hijrah karena dunya, itu yusibuha, maka akan mendapatkannya. Nah, kata-kata ini penjelasan redaksi hadis niki, yang pertama adalah nopo yang disebut dengan hijrah itu. Jadi yang pertama kali kita harus mengupas adalah ada 3 kata yang penting yang perlu kita kupas. Yang pertama adalah hijrah. Mahiyal hijrah. Napa niku disebut hijrah?
Yang kedua adalah mengapa kata ad-dunya, dunyo, itu masuk di dalam hadis niki. Terus yang ketiga adalah kenapa ada kata imro'ah, yaitu wanita masuk di dalam hadis niki. Karena di dalam tradisi Islam, ajaran-ajaran Islam, apalagi di dalam Al-Quran maupun hadis, lek ini disebut teng Al-Quran utawa disebut teng hadis, maka niku pasti memiliki nilai penting. Imma ada kalanya nilai penting itu sifatnya adalah al-ijabiyah, positif. Ada kalanya sifatipun salbiyah, negatif. Nah, khusus yang disebut ad-dunya, dunia, dan imro'ah, wanita, di hadis niki memiliki konotasi yang salbiyah, konotasi yang negatif apabila seseorang niku tidak bisa mengatur keduanya secara baik dan benar. Hijrah yang pertama. Hijrah niku napa artine? Karena seringkali sapa wonge sing hijrah seolah hijrah itu di dalam konotasi sekarang niku perpindahan dari satu keadaan yang lain. Kalau dalam fenomena sekarang, terutama di dalam generasi milenial atau generasi zaman now yang syar'i, hijrah niku adalah perpindahan dari satu sikap kepada sikap yang lain. Jadi dari satu keadaan yang awalnya itu tidak lebih baik menjadi keadaan yang lebih baik. Apakah benar makna hijrah sekarang ini? Terlebih di dalam situasi satu saat ini beberapa tahun kebelakang niki banyak sekali fenomena hijrah. Banyak sekali komunitas-komunitas hijrah. Yuk hijrah. Kemudian hijrahnya itu lebih kepada identik pakaian-pakaian yang lebih menurut mereka, menurut sebagian kalangan adalah Islami. Harus memakai cadar, harus memakai kerudung dan pakaian yang sampai klesreh ke bawah. Lalu kemudian ini secara simbolik. Lalu kemudian secara sikap mereka menutup diri dengan komunitas yang ada di luar mereka, bersikap eksklusif, tertutup. Apa yang tidak ada atau siapa yang tidak berada dalam komunitas mereka maka dianggap sebagai orang-orang yang belum hijrah, dan itu orang-orang yang keliru. Apakah seperti itu? Nah, di dalam pemaknaan asalnya, hijrah niku secara bahasa niku adalah at-tarku, yaitu meninggalkan. Jadi meninggalkan. Al-hijrah illa syai', hijrah meninggalkan sesuatu, atau al-intiqal ilaihi an khairihi. Jadi berpindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lain yang dianggap lebih memungkinkan atau yang lebih enak atau yang lebih Islami. Itu secara bahasa disebut dengan hijrah. Sementara secara istilah, secara syarak, dan ini termasuk dari pemaknaan yang sangat umum, hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah tentu saja kemaksiatan yang kerap kali dilakukan oleh anak manusia. Ini secara bahasa dan secara istilah. Sementara dalam syariat Islam, maksud dari hadis ini, faman kanat hijratuhu ilad dunya, hijrah di sini itu adalah, kalau di dalam merujuk pada tradisi literatur Islam, baik itu di dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisam
Sejarah Nabawi karangan Ibnu Hisham ataupun sejarah-sejarah yang lain disebutkan bahwa hijrah di sini itu yang pertama adalah memiliki konotasi atau makna al-intiqalu min daril khaufi ila daril amni. Jadi pindah dari wilayah atau daerah yang banyak teror, penuh ketakutan, kepada wilayah yang penuh dengan kedamaian, keamanan. Nah, ini lebih tepatnya itu direpresentasikan di dalam sejarah Islam, di mana kaum muslimin pada waktu itu yang masih relatif sedikit di Mekah. Jadi kaum muslimin yang ada di Mekah pada waktu itu banyak mengalami penindasan yang sangat luar biasa, disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya agar melakukan hijrah ke negeri Habsah. Ke negeri Habsah atau Habsi, Ethiopia. Ini terjadi pada tahun 5 Hijriyah. Pada tahun 5 tahun kelima dari Rasulullah SAW diutus. Jadi ketika umat muslim, umat mukmin di Makkah itu berusia 5 tahun, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk hijrah ke tanah Habsah. Mengapa harus hijrah? Karena pada waktu itu keadaan kaum muslimin di Makkah ini sangat menderita sekali. Ditangkapin semua, orang-orang ditangkapi, orang-orang yang menerima ajaran Islam dan secara otomatis itu dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ditangkap dan disiksa yang sangat amat pedih. Sehingga untuk menghindari hal semacam itu, maka kaum muslimin ini kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Habsah. Habsah itu dimana sebuah negeri yang sangat tenang, sangat aman, dan juga keamanan serta jaminan hidup kaum muslimin pada waktu itu telah dijamin oleh Raja Habsi yang beragama Nasrani. Ini secara terminologi bahwa hijrah itu pindah dari wilayah yang penuh dengan teror, penuh dengan kejahatan, menuju kepada wilayah yang lebih aman dan tenang. Yang kedua, hijrah dalam pengertian hadis ini mengandung makna hijrah min daril kufri ila daril Islam. Hijrah dari negeri atau wilayah yang secara kelembagaan negara, adat istiadat dan kebiasaan itu musyrik, menuju kepada wilayah atau negara yang Islam, yang menerapkan, yang memperlakukan syariat Islam. Hijrah yang kedua ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah hijrah yang kedua dari Mekah ke Madinah, di mana di Madinah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya membangun sebuah negara Madinah, negara Madinah dan negara Islam Madinah. Nah, di sana kemudian ketika situasi sudah stabil, maka kemudian orang-orang Islam yang berada di luar Madinah maka diserukan untuk berpindah ke Madinah, karena secara jaminan kehidupan, jaminan keamanan, jaminan sosial, bahkan jaminan agama pun sudah dijamin oleh Rasulullah SAW dan juga para kaum mukminin pada waktu itu. Apakah kemudian pertanyaannya, negara Madinah pada waktu itu apakah persis persepsinya seperti negara Islam
yang dipersepsikan oleh sebagian saudara-saudara seiman kita. Artinya apa? Negara Islam berarti apa? Berarti yang tinggal itu adalah kaum muslimin seluruhnya, dan syariat Islam itu harus diterapkan secara letterlek, secara apa adanya. Tentu saja persepsi saudara-saudara seiman kita dengan persepsi yang ada pada waktu itu, pada waktu negara Madinah berdiri, tentunya agak berbeda. Karena di dalam literatur sejarah bahwa ternyata negara Islam Madinah itu adalah negara yang berprinsipkan menghargai satu sama lain. Islam diterapkan tidak hanya secara simbolik tetapi juga secara substantif. Jadi istilahnya kalau lebih tepatnya itu sebetulnya adalah negara kebangsaan pada waktu itu. Karena Madinah tidak hanya Islam saja penduduknya, tetapi juga ada Nasrani dan Yahudi. Masing-masing agama ini saling melakukan kontrak politik. Jadi kontrak politik, sehingga pada waktu itu masing-masing agama itu hidup secara rukun dan damai, kecuali beberapa waktu kemudian orang-orang Yahudi ini menyalahi janji sehingga mereka itu diusir dari negara Islam Madinah. Nah, itu termasuk konsepsi negara Islam Madinah yang ada pada waktu itu. Jadi negara nasional state, negara yang berbasiskan pada kebangsaan itu, ya itulah negara Islam Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait dalam hal ini hijrah ini tadi, jadi berpindah dari negara atau wilayah yang dihuni oleh orang-orang kafir menuju atau kepada negara yang Islami, ini terjadi ketika sampai penaklukan kota Makkah. Jadi negara Madinah kemudian pada waktu itu Madinah sudah stabil secara politik, ekonomi, lalu kemudian melakukan penaklukan kota Makkah atau Fathul Makkah. Maka setelah itu kemudian makna hijrah itu lebih syamil, lebih luas. Tetapi kemudian setelah Fathul Makkah ini sebetulnya tidak ada keharusan untuk melakukan hijrah seperti yang banyak dipersepsikan oleh di kalangan kita, antara Darul Harb, antara wilayah atau negara yang berperang dengan negara Darul Islam, negara Islam atau negara damai. Jadi setelah Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah itu sebenarnya sudah tidak ada lagi konsepsi yang namanya harus berpindah dari negara kafir kepada negara Islam. Nah, selama itu orang yang hidup di dalam Darul Kufr itu masih bisa melaksanakan amalan-amalan agamanya, maka itu tidak diwajibkan untuk berpindah. Ini seperti bagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mawardi di dalam fikih politiknya atau dalam kitab Ahkamus Sultaniyahnya. Jadi lekne misalnya ada wong muslim urip di negara yang mayoritas penduduknya itu adalah non muslim, atau bahkan pejabat-pejabat tinggi negaranya itu non muslim, dan orang muslim itu diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya, ora dialang-alangi ini sholat, poso, zakat,
dan lain sebagainya, maka di situ tidak wajib untuk melakukan hijrah. Tidak perlu melakukan pindah negara atau pindah wilayah. Kecuali memang apabila mayoritas umat non-muslim itu dan juga para pejabat tinggi negara itu menyakiti kaum muslimin, melarang untuk melakukan amalan-amalan agama Islam, maka itu di situ sudah wajib untuk melakukan hijrah. Karena apa? Termasuk di dalam kaidah maqasidus syariah itu adalah hifdzud din, jaga agama. Itu penting. Nah, di dalam prakteknya sekarang, apakah ada kira-kira? Apakah ada? Bahkan di negeri Amerika pun yang terkenal di dalam sebagian masyarakat kita, persepsinya kalau Amerika itu pasti itu adalah anti muslim. Gitu? Apakah diwajibkan? Oh, ternyata tidak. Di Amerika itu kebebasan beragama itu juga dijamin. Bahkan di sana ada komunitas muslim yang juga dijamin oleh negara untuk menjalankan agamanya. Jadi dalam konteks sekarang ini, bahwa sudah tidak tepat melakukan dikotomisasi antara Darul Harbi dengan Darul Islam. Itu konsepsi fikih klasik. Kalau selama saat ini tentu sudah tidak ada lagi. Kecuali memang limang qaddaru alaihi bagian. Kecuali memang kalau memang orang-orang itu memang ingin pindah ke wilayah yang lebih islami, dan itu mampu dan juga tidak menggunakan provokasi-provokasi agama, maka itu dibolehkan. Kalau sudah ngajak-ngajak orang lain dengan isu-isu sara, maka itu tidak diperbolehkan. Agama kita tidak mengajarkan untuk seperti itu. Nah, ini makna dari kata hijrah. Jadi makna asalnya adalah lebih kepada menghindari sebuah penindasan menuju ke tempat yang lebih aman. Ini adalah makna hijrah yang ada pada hadis ini tadi. Famangkan hijratuhu ila dunya yusibuha. Lek ne wong iku hijrah karena dunya, maka orang itu hanya akan mendapatkan itu saja. Ini terkait seperti yang kaulo sampaikan kemarin terkait dengan masalah asbabul wurud. Ada salah seorang sahabat, alasan hijrah ke Madinahnya itu bukan karena Rasulullah SAW dan juga bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hanya mengejar seorang wanita. Nah, maka dapatnya gini kumawon, dapatnya niku mawon terkait dengan asbabul wurudipun. Oleh sebab itu, orang yang melakukan hijrah hanya karena apa yang dia tuju, tidak karena Allah dan Rasulnya, maka tidak mendapatkan apa-apa. Padahal cinta kasih dan welas asih pun Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu lebih tinggi ketimbang rasa cinta dan welas asihnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Apabila misalkan seorang hamba itu cinta kepada Allah 10% atau 100% dan juga cinta kepada Rasulullah SAW itu 100%, maka Allah dan Rasulnya itu akan mencintai orang tersebut bertikel-tikel, berpuluh-puluh lipat cintanya. Ini sebanding dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, niki yang dimaksud dengan hadis apabila hijrahnya itu karena dunia dan karena wanita. Apakah kemudian hadis niki bisa itu kan kira-kira oleh zaman dhisik to. Iku zaman riyin.
Yang sesuai konteksnya itu zaman dulu. Apakah masih ada kira-kira seseorang itu saat ini itu hijrah hanya ngejar dunia atau ngejar seorang perempuan? Ada. Jadi dalam kaidah penafsiran, kaidah tafsir itu al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab, bahwa ibrah pelajaran sebuah hukum itu sangat terkait dengan keumumannya lafaz. Jadi berlakunya hukum zaman dulu itu bisa berlaku karena apa? Keumumannya lafaz, bukan bikhusus sabab, bukan karena kasus-kasus yang sifatnya partikular. Kasus seperti kasus ini tadi. Ini kan hijrah itu kan karena apa? Ada kasus seorang sahabat Nabi hijrah itu karena mengajar seorang perempuan, bukan karena Allah dan Rasulnya. Nah ini kan hukumnya kan sama. Lafaz terjadinya kan sama, berarti kan bisa diterapkan dimanapun berada. Bisa kita terapkan dengan kasus-kasus yang lain. Misalnya pun begini. Hijrah ini kan terkait dengan masalah niat. Orang mendadak bagus. Misalnya pun ada seseorang pemuda suka kepada seorang gadis, dan kebetulan gadis ini suka sholat berjamaah di masjid. Suka sholat jamaah di masjid. Dan kebetulan pula orang tuanya juga ahlul masjid, ahlu ibadah di masjid. Maka seorang pemuda ini demi untuk mendapatkan simpati gadis ini tersebut dan juga simpati orang tuanya, maka si pemuda ini melakukan hijrah yang awalnya itu nggak pernah ke masjid, atau ke masjid itu hanya sekedar sekonyong-konyonge, bukan sergep-sergep banget, lalu tiba-tiba menjadi sergep. Nah, kasus semacam ini sebetulnya masuk di dalam kategori nopo? Hijrahnya niku bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan karena perintah Rasulnya, tapi karena li'ajlinas, tapi karena menuso. Ini masuk di dalam bab nopo? Bab riya. Karena nopo? Ben dianggap alim, ben dianggap ahli ibadah sama orang lain. Kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali niki disebut dengan riya jali, riya sing terang-terangan. Riya sing terang-terangan. Nah niki mboten angsal, pahala niku gugur. Pahala ini pun gugur. Sapa wonge sing melakukan amalan-amalan ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka jelas itu adalah amalan gugur. Bahkan dalam kasus yang lebih teliti, misalnya pun begini, si fulan arep ning masjid, tapi ning atine ku wedi, wah kalau aku ning masjid aku kok dianggap wong ahli ibadah, wes nggak usah ning masjid wae, sholat ngomah wae. Karena apa? Jarene lek ning masjid atau sholat karena ono anggapan wong iku ben ibadah, ben dianggap ahli ibadah, justru menghindari itu, maka semacam ini nggih boten masuk di dalam kaidah nopo? Amalan itu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia meninggalkan amalan ketaatan karena manusia. Ini termasuk golongan minal munafikin, orang-orang yang munafik. Jadi tidak boleh. Kecuali memang sing boleh itu bagaimana? Dia meninggalkan amalan-amalan ketaatan sing diruwi wong
tetapi dia itu justru melakukan kholwat. Jadi uzlah itu tidak apa-apa. Bahkan tidak apa-apa lagi misalipun melakukan itu karena Allah SWT dan Rasulnya, kemudian ada anggapan orang bahwa itu ahli ibadah, terus kemudian orang tetap jalan terus melakukan itu, bahkan ini memiliki niat, aku melakukan itu biar orang lain tuh mengikuti apa yang aku lakukan. Jadi dia sholat ke masjid dengan niatan, moga-moga dengan aku ke masjid ini orang-orang itu sadar atau mengikuti kita itu sholat ke masjid. Maka di sini wa yajuz, maka di sini tidak apa-apa. Nah, niki terkait dengan hijrah niku terkait dengan konteks niat secara ikhlas. Lalu kemudian faman kanat hijratuhu ila imra'atin, kalau hijrahnya itu karena perempuan, apakah sama? Ya sama. Dunyo, karena dunyo dan perempuan itu adalah perhiasan dunia. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan ad-dunya mata'un, bahwa dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha wa khairu mata'i dunya al-mar'ah solehah, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah wanita solehah. Gitu. Nah, khusus penyebutan al-mar'ah, penyebutan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa perempuan pada waktu itu memiliki posisi yang sangat penting. Kalau yang di awal tadi dikatakan bahwa hadis ini lebih merujuk kepada perempuan, tapi di dalam pemaknaan yang salbiyah, negatif. Karena apa? Karena perempuan itu di dalam konsepsinya selama ini dikonsepsikan sebagai makhluk penggoda. Karena apa? Godaan yang paling berat bagi manusia, bagi seorang laki-laki itu adalah dunia dan perempuan. Kecuali memang perempuannya itu betul-betul solehah, mengerti ajaran-ajaran agama sehingga berperilaku seperti ajaran Islam, maka di situ adalah perhiasan dunia yang sangat luar biasa dan malah menjadi mutiara yang harus dikejar oleh seorang laki-laki. Kembali ke tadi, penyebutan mar'ah atau perempuan di sini karena apa? Karena pada waktu itu para jamaah banyak sekali kaum perempuan yang hijrah ke Madinah. Itu yang pertama, ada kalanya juga sama seperti sahabat tadi itu. Ada juga yang tidak murni karena Allah dan Rasulnya, semata-mata juga karena ingin melepaskan dari suaminya yang masih kafir. Karena apa? Kalau dalam Islam, kalau hijrah itu kan pembatas. Kalau suaminya kafir, kemudian si istrinya Islam, suaminya itu tidak mau masuk Islam, dan kemudian si perempuannya itu hijrah ke Madinah, maka sudah putuslah di situ hubungan, karena sudah beda agama. Oleh sebab itu pada waktu itu orang kaum perempuan yang hijrah itu karena dengan harapan dengan hijrah akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebelum datangnya Islam, kaum perempuan itu tidak mau dinikahi oleh seorang laki-laki mawali atau seorang laki-laki yang keturunan non-Arab. Itu tidak mau karena terkait dengan masalah nasab. Setelah Islam datang, kemudian tidak ada perbedaan antara mawali, orang ajam, orang Arab maupun non-Arab. Semuanya itu dipersatukan oleh keimanan, sehingga semuanya itu boleh
boleh menikah. Ini termasuk dari salah satu kelenturan Islam pada waktu itu. Oleh sebab itu, sapa wonge sing pengen melakukan amal kebaikan, amal ketaatan yang terlepas dari riya, maka sudah seyogyanya itu menerapkan hadis ini bahwa kita melakukan segala sesuatu itu karena Allah dan Rasulnya. Para jamaah dan kita cukup semanten pertemuan penjelasan redaksi hadis famangkanat hijrut ila dunya ila akhirih. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan apa yang kita pelajari, menerapkan apa yang menjadi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat Islam yang kafah. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.